welcome back my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Mia Channel. Nah, sekarang aku lagi ada di daerah Tipar, Depok, Cimanggis. Nah, aku mau main ke warungnya Mami Rini dan juga Papi Ade. Jadi kalian stay tune terus ya di channel aku. Bye. Oke guys, jadi sekarang aku mau ke warungnya Mami Rini dan juga Papi Ade. Jadi ikutin terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Nah guys, jadi aku udah ada di warungnya Mami Rini dan juga Papi Ade. Jadi ikutin terus yuk. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Papi mana nih? Itu Papi, nggak kelihatan. Papi apa kabar? Baik, gimana nih ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Papi, Mami, aku mau ini nih ngobrol-ngobrol santai. Jadi boleh kali ya di sini aja kali ya, Pi? Oh boleh di luar aja. Ini aja nggak apa-apa nih. Guys, ikutin terus ya. Oke guys, jadi sekarang aku udah sama Mami Rini dan juga Papi Ade. Mami, Papi apa kabarnya? alhamdulillah baik. Nah ini kedua kalinya aku ketemu sama Papi, sama Mami juga guys. Nah sekarang aku mau tanya-tanya ke Mami sama Papi Boleh. Nanya iya apa kan? nih? tentang Mami sama Papi aja ya. Oke, boleh. Kira-kira Mami sama Papi tuh udah berapa sih lamanya tuh nikah? Oh, saya nikah sudah mau 12 tahun ya. 12 tahun. Kalau bisa mah ada anniversary yang ke-12. Oh kira-kira kapan tuh Mi? Maunya kapan? Ya kan aku nggak tahu. Nggak, Bulan siapa tahu Juli. mau. Berarti udah Udah kelewat. Udah kelewat. Tapi kalau mau dirayain sekarang nggak apa-apa, boleh aja. Mami mau ngerayain lagi? Ya siapa tahu traktir dari Mia mau ngerayainnya apa ya? Ulang Iya. tahun yang anniversary gitu yang ke-12. Boleh, ada rezekinya ya Mi. Amin ya. Tapi kayaknya kalau aku lihat Mami sama Papi tuh sweet banget. Ya maksudnya happy ya. Nggak ada kayak apa ya, kayak beban atau gimana gitu. Beban sih enggak. Mungkin setiap manusia pasti ada beban, ada problem, cuma nggak diperlihatkan. Cuman kita ini kalau kita kan ada kesibukan dagang nih setiap hari di warung. Jadi kalau kita nggak ada kesibukan, mungkin ada beban kali. Bebannya pertama, kita itu sedih karena belum punya keturunan, ya kan? Udah selama penantian, udah selama mau 12 tahun belum gitu. Jadi kita disibukkan dengan kegiatan di warung, jadi nggak begitu terasa. Udah cukup lama juga ya Mi, mungkin memang belum dikasih kepercayaan. Iya. Tapi semoga aja kalau emang kita iya, insya Allah ya Mi, sebentar lagi dikasih momongan. Biar jadi rumah tangga Mami sama Papi itu jadi lengkap, jadi nggak Amin, terlalu biar sedih banget karena ada ngomongan, ya kan? Iya. Terus, Apalagi nih? nah, Mami tuh sama Papi tuh pernah nggak sih tuh kayak misalnya kayak perasaan sedih, jadi tuh kayak orang tuh mandang Mami tuh kayak sebelah mata gitu sama Papi. Oh ini karena orang kayak gini ternyata tuh dalam ke apa ya, ketidaksempurnaan gitu ya. Oh iya. Oh ternyata Mami punya nih, jadi ini Mami sukses nih punya warung sebesar ini. Kalau ini kan menurut aku udah cukup sukses ya Mi. Iya. Karena Kesedihan itu pasti ada, kekecewaan pasti ada, maksudnya omong sana sini itu pasti ada. Karena kita udah umur, jadi nggak dihiraukan. Mau kita kan bukan seperti ini, tapi Allah yang kuasa diciptakan seperti ini. Jadi kita udah takdir, jadi kita nggak bisa menolak. Kalau dulu ya sih sebelum masih mungkin awal-awal gitu ya Mi ya. awal-awal mungkin sedih gitu ya, dibilang orang amit-amit gitu kan, kita sedih ya. Apalagi kalau anak-anak sih biarin aja, namanya juga anak-anak tuh kan pengen tahu segalanya. Tapi kalau orang dewasa, kalau mana yang nggak mengerti paling amit-amit, nah itu kita sedih. Karena sedihnya apa? Kok kita padahal kita sesama manusia, cuma fisik kita yang berbeda. Kita dibilang amit-amit, seolah-olah kita tuh dipandang sebelah mata gitu ya.
Nah kalau sekarang mah udah enggak, karena kita udah ibaratnya udah cukup Biasa gitu ya. udah biasa, udah cukup umur, jadi nggak dipedulikan, biarin aja lah mau bilang apa, kita adanya seperti ini. Yang penting kita kan nggak menyusahkan dia, nggak minta sama dia, kita kan berusaha sendiri. Kalau papi itu gimana sih tanggapannya tuh Pi? Kayak misalnya kayak omongan yang nggak enakin gitu di namanya manusia ya Pi. Kadang kan ada aja kan omongan, "Ih, ini orang kan gini. Kadang kita namanya kita punya hati juga kadang kan sakit hati ya Pi. Iya. Walaupun kita nggak mengutarakan, namanya orang kan kalau ngomong itu kan nggak dipikirin dulu nih. Kita ngomong ini nih orang sakit hati atau enggak ya? Terima atau enggak? Karena kan udah jiplak aja. Tapi kalau menurut Pak Bima kan begini, hak orang itu punya kewajiban menilai mana sisi baiknya, mana sisi buruknya. Tapi kalau dibilang amit-amit ya, itu kan kita juga kan merasa diciptakan beda. Ya kita udah takdirnya ya begini gitu kan. Nggak usah ya yang tadi dibicarakan dipandang sebelah mata gitu kan. Nah kita kan sesama manusia, cuman perbedaannya kita takdir perbedaannya tinggi sama normal, pendek sama normal gitu kan, tinggi. Jadi pendek sama normal, jadi kan perbedaannya itu. Padahal kan Ya. sebenarnya mau kita tinggi, pendek atau kurus, gemuk sebenarnya sama aja ya Pi ya. Sama aja, sebenarnya sama aja. Allah yang mana? Itu kan diciptakan sama yang Maha Kuasa, itu sama. Cuman perbedaannya itulah. Ya tapi kan kadang namanya manusia kan melihatnya kayak gimana gitu ya. Padahal kan kita sama-sama makan nasi, ciptaannya juga kan sama ya kan Pi? Iya. Pandangan manusia itu kan bermacam-macam dan berbeda-beda. Padahal kita itu fisik kita berbeda, cara pemikiran kita mungkin sama dengan orang normal. Orang normal itu bedanya apa? Cuman fisik doang kan. Pemikirannya belum tentu seperti kita juga. Malah orang seperti saya ini kadang-kadang malah lebih dari orang normal, sejak pemikirannya dewasa, bijaksana. Tapi orang normal belum tentu semuanya. Jadi kita beda fisik doang, itu aja. Iya. Kalau bagi yang tahu, kalau kan nggak semua orang tahu, nggak semua orang mengerti, nggak semua orang memahami. Itu orang yang bisa menerima tuh yang tahu agama, yang udah dewasa, cara pemikirannya nggak seperti ngelantur gitu. Ya namanya kita kan diciptain juga nggak sempurna ya nih ya. Kalau emang fisik kita gini, mau kita ngeluh gimana, mau nangis ya udah kayak gini. Iya. Bener gak sih Pi? Ya sebenarnya nggak usah ditangisi, nggak usah disesali. Itu memang kita Emang udah kita tercipta udah, gini emang ya kita Pi. udah takdirnya begini, diciptakan yang Maha Kuasa antara normal dengan pendek. Cuma perbedaannya itu aja. Perbedaannya ya kita harus bisa menjaga Menerima, ya kan, diri, ya, menerima guncingan orang atau cibiran orang. Kita harus menerima. Tapi ya kita balikin lagi, kita kan apakah dia lebih positif Balikin enggak kita, ya, Pi. berpikirannya gitu. Jadi bikin motivasi aja Ya. untuk hidup kita ya nggak? Iya. Dari omongan orang yang nggak benar bisa membuat kita jadi lebih sukses dari dia ya kan Pi? Amin ya. Iya Pi. Tapi jangan sedih ya Mi. Saya sekarang ini nggak merasa sedih, nggak, biasa aja, anggap aja ya, namanya kehidupan manusia itu kan berbeda-beda. Jadi nggak merasa dilecehkan, dikucilkan, nggak, biarin aja. Kita di mata manusia dikucilkan, dilecehkan, dibully, diapain. Di mata Allah kita kan sama gitunya. Nah, jadi orang yang berpandangan seperti itu, orang yang kurang iman, lebih kurang, berarti secara pemikirannya lebih kurang dari saya. Walaupun dia orang normal, tapi pemikirannya nggak normal. Anggapan saya begitu aja, cukup aja gitu. Jadi udah terbiasa ya Mi Udah sama terbiasa. omongan orang yang Jadi saya udah nggak kaget. gini jadi ya udah bodo amat lah mau ngomong apa kayak emang gue begini adanya mau Iya. gimana gitu kan Mi. Yang penting saya nggak menyusahkan orang. Saya berusaha sendiri. Ibaratnya saya hidup Sendiri ya Mi, kita makan ya udah gue nyari Iya. sendiri uang dengan kita membuka warung dengan Iya. gitu, alhamdulillah ya Mi. Saya punya, walaupun saya begini, saya buka usaha sendiri. Jadi saya tidak menyusahkan siapapun gitu. Saya
saya dalam bertetangga juga saya nggak mencari keributan. Saya orang-orang, jadi saya nggak mau ikut campur dengan urusan mereka gitu. Dia saya. Jadi kan kalau yang aku ambil ya dari semua omongan orang-orang nih yang nggak baik gitu kan. Tapi nih Mami punya warung nih, menurut aku ini luar biasa loh. Amin. Dengan omongannya yang nggak benar orang-orang ya kan. Nah ini loh kesuksesan Mami Papi nih, punya warung yang istilahnya ini kan cukup besar ya Mi. Kalau dilihat ya kan cukup besar. Jadi ya mungkin ini loh titik gimana dulu orang-orang tuh mengecilkan Mami sama Papi, tapi dengan omongannya orang Mami sama Papi punya warung menurut aku ya cukup besar loh ini. Oh iya. Ya kan Mi? Jadi bagi saya tuh kalau setiap misalnya saya kemana-mana tuh mungkin agak canggungnya begitu aja. Ih, orang ini kok kecil banget. Kalau ketemu orang terus amit-amit. Saya pernah tuh nyamperin orang. Dia itu begini loh, cerita dikit ya. Dia sama dari rumah dia, dia berdua sama temannya. Terus dia tanya sama temannya, orang itu kecil banget punya nafsu ya. Saya colek aja, saya sapar. Itu langsung Mami dengan iya, saya agak emosi dikit. Seharusnya kita nggak boleh begitu ya. Saya kadang-kadang saya sadar kenapa saya kok seperti. Kadang-kadang kita itu tanpa disadari refleks ketika saya sampai kayak langsung tuh kok omongannya nyakitin banget ya nih. Nyakit banget. Dan Mbak, kamu dari rumah berdua kan? Kenapa kamu tanya-tanya tuh sama saya? Jangan tanya sama teman kamu. Teman kamu dari rumah nggak tahu apa-apa, soalnya ke saya gituin. Jadi dia langsung berdiri, dia ngelihat dia lagi ke belakang. Dia langsung pergi. Langsung pergi. Pas Mami tanya tuh dia nggak jawab apa-apa. Enggak. Ya, Dia langsung pergi. Menurut aku sih nggak perlu kayak gitu ya, kayak ngomong Itu gitu kan bagi yang sadar. cukup Kalau bagi nggak sadar kan bisa gitu ya temennya ya kan. Jadi nggak sering gitu. kedengar sama orang yang langsung karena kan namanya kita Itu mah dengar sering terjadi ya. omongan orang ya kan. Karena kan Jadi jelbat gitu ya Mi, di hati. Kayak kita mau marah tapi mau gimana ya, tapi ya saya kan? nggak ambil pusing gitu lah, biarin. Karena udah terbiasa ya Mi dengan Iya. ocehan orang-orang yang nggak, mungkin dia nggak berpendidikan kali. Iya. Attitude-nya juga mungkin kurang ya kan. Kalau misalkan dia punya attitude yang baik juga, Nggak dia pasti mungkin, lisannya ya. juga oh kok ngomong ini orang Itu hati kan nggak ya? bagi Gitu ya, orang Mi. nggak menyadari dia merasa saya ya. Kalau orang yang benar, andaikan saya seperti dia, saya berpikir Iya, sini memikir harusnya gimana berpikir ya, sedih balik. nggak ya? Kalau orang yang sadar, kalau kayak gitu-gitu tuh orangnya nggak sadar, terus nggak menyadari itu aja. Nami kayaknya cukup ya dari Mami sama Papi. Nah aku juga dengar cerita Mami sama Papi juga punya inspirasi sih, jadi kayak lebih ya udah ini hidup gua kayak gini, jadi ya udah terima, bersyukur aja. Nah jadi aku mau nanya nih sama dari Papi dulu deh, untuk Papi tuh untuk motivasi untuk orang-orang tuh kayak gimana sih, sama sarannya tuh dari Papi? Yang penting mah kita harus nggak usah minder. Satu itu kita nggak usah minder, satu itu. Kedua kita jangan meremehkan orang, mengecilkan orang, menguncingkan orang. Itu aja. Cukup jadi diri sendiri ya Pi? Ya, koreksi diri sendiri. Apakah kita lebih baik atau enggak? Nah, itu aja. Nah kalau dari Mami sendiri gimana nih? Kalau sebagai saya yang orang-orang seperti saya itu jangan minder, jangan putus asa, jalanin aja hidup seperti apa adanya. Yang penting berikhtiar, berdoa dan bersyukur, nggak usah didengarin ocehan-ocehan orang-orang gitu aja. Nah oke guys, jadi di video aku kali ini banyak banget manfaatnya, yaitu jadi kita sebagai manusia itu harus lebih menghargai diri kita sendiri, jangan pernah meremehkan orang lain, karena ya kita ditakdirkan ya seperti ini. Mau kita tinggi, mau kita pendek, mau kita gemuk, mau kurus atau apapun itu, ya kita harus terima dengan ya ikhlas hati, ya emang kita gini adanya. Nah jadi menurut aku kalian harus bener-bener lebih menghargai seseorang, karena kan kita nggak tahu ya, kita ngomong begini orang itu kan sakit hati atau enggak. Mungkin ada sebagian orang yang nganggapnya udah amat ya, tapi kan belum tentu semua orang itu menganggap semua omongan tuh ya udah bisa kayak istilahnya bodo amatan ya Pi. Kadang-kadang ada orang yang
perasa gitu. Kita kan nggak tahu hati orang kayak gimana, mikirnya kok nih orang jahat banget ngomong gini-gini. Nah jadi untuk motivasi aja, kalau ada orang yang ngomong tentang kita nggak baik, jadiin aja motivasi supaya kita hidup lebih baik lagi dari mereka, dan kita bisa sukses. Nah dengan mami sama papi kan buktinya nih, dengan omongan orang yang nggak bener, ternyata mami sama papi punya warung yang menurut aku alhamdulillah ya Pi. Jadi jadiin pelajaran aja. Nah untuk kalian jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. See you.